Halo warga internet, detektif film rekomen film misteri yang bagus banget nih. Judulnya The Last House. Gimana jadinya kalau kalian sekeluarga terkurung di dalam rumah karena anomali hujan yang gak berhenti-berhenti? Setiap kali turun hujan akan ada entitas misterius yang meneror kalian. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja The Last House. Di sebuah dermaga pemancingan, film dimulai. Kita diperkenalkan dengan seorang kepala keluarga bernama Jason. Para pemancing kesulitan dapat ikan karena faktor iklim. Tiba-tiba, langit gelap seperti akan ada badai. Pagi itu, Jason pulang membawa sedikit ikan. Terdengar di radio akan ada badai untuk beberapa hari ke depan. Terlihat air hujan merambat aneh di pintu rumah. Di dalam rumah, Jason mencari istri dan kedua anaknya. Jason ke kamar bertemu istrinya yang bernama Anne. Jason membeli donat dari hasil mancingnya tadi. Kedua anak Jason datang untuk memakan donat. Mereka sarapan bersama pagi itu. Tiba-tiba, wifi rumah mati cuy. Graham dan Ruth bertanya pada Jason apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, Jason dan keluarga ini tinggal di rumah yang udah retak di mana-mana gitu cuy. Rumah mereka butuh renovasi besar, tapi Jason belum punya uang karena dia lagi nganggur. Setelah obrolan di meja makan, mereka berencana membeli pohon Natal. Jason mengatakan di luar masih hujan, tetapi Graham dan Ruth anaknya memohon Jason untuk tetap pergi. Akhirnya Jason sekeluarga bersiap keluar rumah. Ruth bilang ke Graham kalau pintu susah dibuka. Pas mereka berdebat, Jason datang menengahi kedua anaknya. Pintu rumah beneran sulit dibuka cuy. Jason berjalan ke pintu belakang rumah. Ternyata pintu belakang juga macet. Jason kebingungan cuy, karena tadi pagi tuh pintunya masih baik-baik aja. Jason kembali ke pintu depan, mencoba membuka sekuat tenaga. Anne datang dan bertanya mereka lagi ngapain. Jason bilang tiba-tiba pintu rumahnya macet. Kemudian masing-masing mencoba membuka pintu dan jendela di rumah itu. Namun gak ada yang berhasil membuka satupun jendela atau pintu di rumah itu. Terus gak ada sinyal sama sekali. Jason mencoba mendobrak pintu sekuat tenaga, tapi pintu itu tetap nggak bisa dibuka. Jason menjebol kaca rumahnya, sekuat tenaga dia memukul, tapi hanya ada retakan yang kembali mengeras oleh air hujan. Kacanya nggak bisa pecah cuy. Jason mencoba menjebol kaca lainnya, tetapi tetap nggak pecah. Jason mencoba menjebol jendela yang paling besar, tapi tiba-tiba ada pantulan cahaya yang memancar ke arah mereka. Cahaya itu adalah sinyal dari tetangga Jason. Jason dan tetangga melihat tetangganya yang bernama Susan baru pulang dari jogging. Melihat suaminya terkurung di dalam, Susan pergi lari mencari bantuan. Semua tetangga yang menyaksikan itu berharap dengan cemas. Di garasi, Jason mencoba membuka gerbang, tapi tetap nggak bisa. Jason dan keluarganya melihat apa yang dilakukan oleh para tetangga. Kita jadi tahu kalau Jason ini nggak akrab sama tetangganya. Pas mereka lagi ngegosipin tetangga, ada tetangga yang bikin tulisan, "Ini cinta satu malam" di jendelanya. Graham dan Ruth bertanya, itu artinya apa? Jason dan Anne gelagapan cuy. Setelah itu Jason dan tetangganya saling bertukar tulisan. Mereka bertanya-tanya apa penyebab semua masalah itu. Ada yang mengira ulah pemerintah, dan ada juga tetangga lain yang mengira itu adalah alien. Scene berpindah ke makan malam. Jason sebagai kepala keluarga menenangkan keluarganya. Jason meyakinkan kalau mereka ada di rumah sendiri dan punya semua yang mereka butuhin. Setelah itu Graham ngobrol sama ikan di akuariumnya. Ruth pergi tidur, sementara Jason dan Anne panik karena anomali itu. Anne khawatir sama orang tuanya, tapi Jason meyakinkannya kalau orang tua mereka akan baik-baik saja. Jason mau menunjukkan sesuatu ke Anne. Dia mengambil koper kecil yang isinya pistol. Anne ngomel ke Jason karena Jason gak pernah ngasih tahu. Jason beralasan dia pernah mimpi buruk kalau keluarganya dalam bahaya, sehingga Jason beli pistol buat jaga-jaga. Malam itu hujan belum kunjung mereda. Anne terbangun dan menemukan Jason sedang mengebor pintu. Jason melihat air hujan bergerak menutup lubang yang dia bor. Tidak menyerah, Jason menjebol dinding rumahnya. Jason menunjukkan keanehan yang dia temui ke istrinya. Apapun yang mengurung mereka di sini bukanlah manusia. Anne meminta Jason merahasiakan ini semua pada anak mereka. Scene berpindah di hari kedua. Pagi itu Jason dan istrinya bergegas mengecek pintu. Mereka bersama menarik pintu sekuat tenaga. Pintu tetap macet. Graham memberitahu kalau dia dan adiknya udah mencobanya juga. Sebagai orang tua, Jason dan Anne mengatur siasat.
Jason mengenalkan anaknya pada barang-barang lama seperti piringan musik dan DVD. Itu adalah satu-satunya hiburan yang bisa keluarga mereka nikmati. Kemudian Anne mendidik anaknya agar belajar dan disiplin walaupun hanya di rumah. Tak hanya itu, Jason dan Anne mengatur persediaan makanan agar bisa bertahan lebih lama. Mereka juga menyimpan air dan menghemat listrik selagi masih ada. Dari sini, kekompakan keluarga Jason akan diuji. Scene berganti, tepatnya di hari keempat. Jason menegur Ruth untuk belajar. Sementara itu, Graham sudah selesai belajar. Jadi, Ruth dan Graham ini bosen cuy, karena mereka cuma ngulang-ulang pelajaran yang udah pernah mereka pelajari aja. Menyadari itu cuma buang-buang waktu, Jason mengajarkan kedua anaknya hal yang lebih berguna, yaitu membersihkan ikan. Jason menggunakan 3 boneka milik Ruth sebagai media belajar karena mereka lagi nggak punya ikan. Jason memperagakannya dengan baik, diikuti oleh Graham dan Ruth. Ruth tanya kenapa Jason kok jago banget. Jason menjelaskan dia dulu pernah punya kapal nelayan, tapi dijual karena punya anak itu mahal. Scene berpindah ke pagi hari, Jason menyuruh tetangga memeriksa siapa aja yang kekurung di rumah. Sudah 1 minggu berlalu, keluarga Jason masih bertahan. Listrik mulai bermasalah. Anne ini ibu yang cerdik cuy. Biji-biji dari tomat yang dia potong itu ditanam lagi, biar mereka punya buah tomat lagi nantinya. Scene berpindah lagi, tetangga ngasih tahu info kalau 5 blok di sana semuanya terkurung. Jason bilang kalau keluarganya masih bertahan. Dari sini kita tahu kalau Jason itu tadinya seorang insinyur, tapi sekarang lagi nganggur. Sementara tetangganya adalah seorang dokter gigi. Terus tetangga itu nginfoin kalau stok makanannya udah habis. Jason sedih cuy, karena keluarganya nggak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya 2 minggu berlalu. Ruth menggambar entitas yang dia sebut sebagai manusia hujan. Ruth sering merhatiin hujan yang aneh. Air di kaca jendela bergerak mengikuti penanya Ruth. Pas lagi seru-serunya, Anne menegur putrinya jangan coret-coret jendela. Jason datang untuk menghibur keluarganya. Mereka menari bersama, terus mereka menonton DVD juga, dan hari demi hari keluarga kecil Jason lalui bersama-sama melupakan sejenak masalah yang sedang mereka lalui. Menjelang Natal, rumah mereka didekorasi dengan lampu yang indah. Tetangga mereka juga merayakan malam Natal di rumah masing-masing. Gak kerasa 1 bulan berlalu cuy. Malam itu, Ruth merasa kalau entitas manusia hujan datang lagi. Graham gak percaya sambil ngintip keluar jendela. Di sana, mereka melihat sesuatu. Tapi Graham gengsi buat mengakui apa yang dia lihat. Scene berpindah ke meja makan, Ruth dan Graham ngeluh soal makanan yang mereka makan tuh dikit banget. Jason dan istrinya mukanya udah capek gitu cuy. Kedua anak ini gak mau makan. Ruth bilang dia ngeliat orang di luar dan kakaknya juga lihat. Tapi Graham gak ngaku dan bilang Ruth bohong. Jason bilang semua orang terjebak, jadi gak mungkin ada orang di luar rumah. Kedua anaknya pundung cuy abis dibentak bapaknya. Menyadari sikap kasarnya, Jason meminta maaf ke kedua anaknya. Setelah itu, Anne menunjukkan kue Natal yang dia buat. Anne di sini nahan nangis gitu cuy ngelihat keluarganya yang gak bisa makan enak di hari yang lagi spesial banget. Kue itu dibuat tanpa gula sehingga rasanya gak enak. Meskipun begitu, semua berterima kasih dan memakan kue tersebut. Asli momen ini bikin sedih banget cuy. Scene berpindah ke kamar Jason dan Anne. Mereka khawatir kejadian anomali cuaca ini bikin anaknya trauma seumur hidup. Biar nggak stres, Jason ngajak Anne buat nyebat selinting ganja. Mereka nyantai sambil ngumpet dari anak-anak mereka, melupakan sejenak masalah yang sedang terjadi. Setelah itu mereka bersantai. Malam itu langit cerah dengan kelipan bintang. Nggak ada pesawat, polusi, pokoknya bersih banget. Malam itu menjadi kencan sederhana antara pasangan Jason dan Anne. Tiba-tiba, lampu taman menyala. Anne melihat anjing besar di luar rumahnya. Jason dan Anne terkejut cuy. Mereka tak menyangka melihat ada kehidupan di luar rumah. Pagi harinya Ruth memanggil semua orang untuk ke ruang keluarga. Dia bilang Santa semalam datang memberi kado. Ruth mendapat kado setengah apel. Sementara Graham dapat mobil mainan yang sebenarnya dia udah pernah punya. Kemudian Anne memberikan kado yang isinya buku belajar piano. Tapi nggak ada yang mau belajar piano. Terus Anne mendapat hadiah. Isinya tomat pertama yang Anne tanam dengan sabar. Anne memakan tomat itu dengan mata berkaca-kaca. Suasana penuh haru dengan kesederhanaan yang dimiliki keluarga kecil Jason. Pas mereka lagi merayakan momen Natal itu,
Ruth melihat keluar jendela. Dia melihat tetangga seberang menangis lalu terjatuh. Ruth bilang nenek di sana butuh pertolongan. Jason membawa kedua anaknya untuk tidak melihat kejadian itu. Natal yang bahagia sekejap berubah menjadi berduka. Jadi, yang meninggal itu istri dari si dokter gigi itu cuy, yang sebelumnya kehabisan stok makanan. Scene berpindah memperlihatkan Jason yang memberi stok obat terakhir ke anjingnya. Scene berpindah lagi ke malam hari. Sedang terjadi hujan lebat disertai petir. Ruth terbangun untuk membereskan bonekanya. Anjingnya Ruth tiba-tiba siaga. Ada bayangan berjalan lewat di belakang Ruth. Ruth membuka gorden jendela dan menemukan Susan tetangganya baru kembali dengan kondisi menyeramkan dan meminta bantuan untuk masuk ke dalam rumah. Ruth berlari sambil berteriak kalau ada orang di luar. Sontak semuanya datang dan melihat ada yang sedang menggedur pintu di depan rumah. Susan memohon untuk bisa masuk ke dalam rumah. Katanya semua orang udah tewas. Gak ada bantuan sama sekali. Susan bilang segeralah bersembunyi dan jangan sampai ketahuan. Tiba-tiba wanita itu ditarik oleh air hujan ke kegelapan. Terlihat tetangga yang masih hidup juga dimangsa oleh entitas manusia hujan. Jason langsung menutup tirai dan mengadakan rapat keluarga. Jason melihat gambar-gambar buatan Ruth tentang manusia hujan. Sebelumnya gak ada yang percaya sama Ruth cuy. Ruth bilang kalau makhluk yang dia lihat selama ini tuh baik, gak kayak yang dia lihat barusan. Meskipun percaya gak percaya, Jason berjanji gak akan ada yang membiarkan keluarganya celaka. Mereka sepakat saat hujan harus menutup semua jendela dan membuat seolah tidak ada tanda kehidupan di rumah mereka. Mulai hari ini, keluarga Jason akan bertahan hidup dari entitas misterius. Scene berpindah lagi ke besok pagi. Masih hujan di luar rumah. Terlihat tetangga yang mulai stres, bahkan ada yang meninggal. Saat kedua anaknya datang, Jason menutup gorden dan menyuruh mereka untuk berolahraga. Graham jogging berkeliling rumah sementara Ruth bergelantung. Tiba-tiba, retakan rumah semakin parah, sehingga ada sesuatu yang jatuh dari cerobong asap. Jason memeriksa cerobong dan menemukan satu-satunya lubang yang mengarah keluar rumah. Karena lubang itu sangat kecil, Ruth menawarkan diri untuk mengecek keadaan di atas. Dengan keahliannya, Jason membuat katrol sederhana untuk membawa anaknya ke atas. Ruth berhasil mengeluarkan tangannya, tapi tiba-tiba hujan turun. Setelah selesai, mereka mendengar anjing mereka yang menggonggong. Mereka melihat anjing itu sekarat karena sakit keras dan sudah tua. Anne membawa kedua anaknya menonton film dengan suara yang sangat keras sambil menutup telinga. Sementara itu, dengan berat hati, Jason mengakhiri penderitaan anjingnya. Setelah menembak anjingnya, muncul masalah baru yaitu tidak ada tempat untuk mengubur case anjingnya. Anne meminta untuk mengkremasi di perapian saat anak-anak mereka tertidur. Sementara itu, Jason berpendapat ingin mencincang dan mengawetkan daging anjingnya di kulkas untuk berjaga-jaga. Setelah selesai, Jason melihat anjing hitam yang datang kembali. Dengan katrol sederhananya, Jason berusaha memberikan dagingnya ke anjing hitam di luar rumah. Saat anjing hitam itu ingin memakannya, tiba-tiba turun hujan. Anjing itu langsung berlari meninggalkan makanannya. Jason melihat air hujan bergerak membentuk telapak tangannya. Hari berganti. Ruth meletakkan tanamannya di jendela agar mendapat cahaya matahari. Saat itu, hujan mulai turun, sehingga mereka menutup semua gorden. Saat sedang bersembunyi, Ruth berlari untuk mengambil tanamannya di jendela. Ada makhluk besar yang menengok cuy. Semua terdiam ketakutan. Asli, ini Ruth bebal banget cuy. Untungnya, keluarga Jason masih selamat. 3 bulan berlalu, listrik mulai bermasalah. Di meja makan, Ruth merengek mau makan lebih banyak. Jason ngasih makanannya tapi Ruth tetap gak mau. Perdebatan terjadi. Ruth memaksa untuk mengambil makanan yang ada di kulkas. Sementara Anne mencoba menghentikannya. Jason membiarkan Anne untuk memperlihatkan sisa stok makanan pada kedua anaknya. Anne membuka satu persatu pintu dan gak ada stok makanan yang tersisa. Ruth lari ke kamarnya disusul oleh Graham. Sementara itu, Anne terjatuh lemas. Bayangin cuy, gimana caranya bertahan di posisi seperti itu? Anne udah putus asa banget, sementara Jason tetap optimis meyakinkan istrinya. Saat itu, tiba-tiba Graham datang membawa ikan akuariumnya yang sudah dia potong untuk dimasak. Tiba-tiba lampu rumah berkedip.
Terus anjing liar itu datang memakan daging dari Jason kemudian pergi saat akan hujan. Melihat itu, Jason terpikirkan sebuah ide. Diubahlah garasinya menjadi tempat kerja. Berkat kemampuan insinyurnya, Jason membuat teknologi jebakan. Dia mengumpan jebakan dan datanglah seekor rubah. Sayangnya rubah itu berhasil mengambil umpan dengan selamat. Tidak menyerah, Jason terus memperbaiki jebakannya dan mencobanya lagi. Perjuangannya masih gagal karena talinya putus sehingga rubah itu masih bisa lolos. Pas hampir putus asa itu, Anne datang ngasih sedikit makanan. Jason makan kemudian kerja lagi. Jason membuat perangkap yang lebih ringan dan mencobanya lagi. Setelah menunggu, dia mendapat buruan pertamanya yaitu seekor tupai. Akhirnya mereka punya cara biar bisa makan di hari berikutnya. Keluarga Jason mencicipi hasil jeripayahnya Jason. Setelah itu, Jason dan Anne membangun kebun di rumahnya. Hari demi hari berlalu, Jason terus menyempurnakan alat pancing cerobongnya. Keluarga kecil itu menghadapi semuanya bersama. Anne juga mulai menyempurnakan kebunnya, dibantu oleh Jason. Dunia luar berubah menjadi asing dan berbahaya. Tapi di dalam, mereka menemukan cara untuk bertahan hidup. Saat sedang menonton, malam itu listrik di kota tiba-tiba padam. 5 tahun berlalu cuy. Graham dan Ruth sudah tumbuh lebih dewasa. Alat pancing cerobong milik Jason udah bekerja otomatis. Mereka tidak khawatir lagi tentang makanan. Dunia sudah benar-benar berubah. Ketika hujan tiba, semua makhluk hidup akan bersembunyi. Diam-diam pintu rumah kebuka sendiri cuy, untuk pertama kalinya. Retakan dinding juga semakin parah. Paginya, Anne menyadari rumahnya semakin tenggelam. Selama 7 tahun, diam-diam Jason membangun mobil di garasi rumahnya. Anne bangga banget sama suaminya. Tapi Graham bilang kalau bokapnya cuma buang-buang waktu. Buat apa bikin mobil yang gak bisa dibawa keluar rumah cuy. Mendengar itu, Jason tersinggung dan bilang kalau Graham mau lebih berguna, coba bantuin dia buat nyari makanan. Graham ngeles dan bilang kalau keluarganya udah punya kok banyak stok makanan dan air. Tapi Jason bilang kalau mereka nggak bisa bertahan selamanya dengan stok yang ada. Jason menegaskan keluarga ini masih bisa hidup karena perjuangannya. Graham pergi diikuti Ruth, sementara Anne menenangkan suaminya. Anne bilang kalau anak mereka mulai stres terkurung di rumah. Tapi Jason bilang kalau tugas dia adalah memastikan semuanya masih hidup. Anne berkata kalau ini semua bukan tugas Jason seorang. Hujan mulai turun, Jason menyuruh semua orang untuk menutup tirai. Jason meminta semua orang untuk jangan seenaknya. Satu kesalahan kecil aja itu bisa menghancurkan semua kerja keras Jason dan istrinya. Di sini Graham bebal banget cuy. Dia pengen banget keluar rumah dan gak mau sembunyi lagi. Tiba-tiba di depan pintu rumah ada makhluk besar berdiri. Air menerobos masuk untuk membuka pintu. Semua berlari sembunyi sementara entitas misterius itu memasuki rumah. Akhirnya kita bisa lihat bentuk dari makhluk hujan yang menyeramkan. Tubuhnya tinggi besar seperti ikan tapi punya tangan yang cakar tajam. Kepalanya seperti cumi-cumi yang bertaring. Seperti makhluk mitologi yang bernama Leviathan. Pas keluarganya lagi terpojok, Anne berinisiatif mengambil pistol. Air laut yang dikeluarkan oleh makhluk itu menghancurkan kebun yang sudah dirawat bertahun-tahun. Untungnya makhluk itu pergi ketika melihat kawanannya datang. Melihat pintu yang masih terbuka, Graham si remaja bebal nekat berlari keluar rumah. Pintu tertutup dan Graham kecewa dengan ayahnya. Ketika hujan berhenti, cahaya matahari menyinari rumah mereka. Berharap ada keajaiban, tapi masih nggak bisa dibuka cuy. Gimana kalau sebenarnya bumi yang manusia tinggali itu adalah tempat asli makhluk laut itu? Jadi makhluk-makhluk itu sebenarnya ingin mengambil kembali apa yang sebenarnya mereka miliki. Karena kebun keluarga hancur, keluarga ini kehilangan sumber makanannya. Saat sedang memikirkan rencana untuk membangun ulang kebun, jebakan Jason menangkap buruan. Ruth ini apa ya cuy? Dia malah ngeluarin hewan buruan dari perangkap. Tiba-tiba hewan itu menggigit tangannya Ruth. Ruth berteriak, kemudian Jason, Anne, dan Graham datang. Melihat hewan itu, Jason langsung mematahkan lehernya. Gigitan itu meninggalkan infeksi dan menyebabkan demam tinggi. Ruth membutuhkan antibiotik, tapi keluarga mereka nggak punya. Stok air terakhir juga diberikan ke Ruth untuk mengurangi demamnya.
Jason melampiaskan rasa putus asanya dengan mendobrak garasi menggunakan mobilnya. Tapi cara itu sia-sia. Menggunakan kemampuan insinyurnya, Jason menggali retakan di garasinya karena sadar ada air di bawah sana. Jason mengikuti tiap retakan di rumahnya, membawanya ke ujung retakan di kamar mandi. Jason menjebol lantai dan menemukan celah di bawahnya. Mereka menemukan pipa kecil yang mengarah ke gorong-gorong. Semua rumah di sana terhubung oleh pipa itu. Pipa itu bisa mengarahkan ke rumah si dokter gigi karena dia pasti punya antibiotik. Anne menawarkan diri karena tubuhnya muat masuk ke sana. Akhirnya persiapan dilakukan untuk risiko berbahaya mencari antibiotik. Anne turun ke gorong-gorong. Mereka berkomunikasi menggunakan HT rakitan Jason. Perlahan Anne menyusuri gorong-gorong dan menemukan tembok yang rapuh. Tiba-tiba sinyal terputus cuy. Pas lagi panik-paniknya itu, Anne muncul sudah berada di rumah si dokter gigi. Di sana Anne menemukan pasangan dokter itu sudah menjadi tulang belulang. Rumah itu juga kayak abis kebanjiran bertahun-tahun gitu cuy. Tiba-tiba hujan turun, memaksa Anne untuk bergegas kembali. Asli ini gregetan banget cuy, soalnya Anne ini gak mau rugi. Mumpung ada banyak obat, jadi dia ambil semuanya. Terus Anne malah kesenangan di jendela buat mamerin temuannya. Sementara itu, diam-diam monster laut udah ada di sana. Anne bergegas kembali ke gorong-gorong, tapi udah banjir. Dia berenang mengarungi gorong-gorong sementara monster itu terus mengejar di belakang. Anne menunggu Jason menariknya ke atas, sambil menembakkan pistolnya ke arah monster itu. Anne ditarik ke atas, kemudian Jason menahan monster itu dengan merobohkan tembok. Akhirnya Anne memberikan antibiotik ke anaknya dan ketegangan berakhir untuk sementara. Sayangnya pistol terjatuh di gorong-gorong. Jason mengira makhluk itu pasti akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak, dan mereka gak bisa bersembunyi lagi. Jason menyuruh istri dan anaknya bersembunyi di loteng, sementara Jason akan mengorbankan dirinya agar keluarganya bisa hidup. Graham datang dan meminta ayahnya buat gak nyerah. Kalau udah kesempatan kecil buat ngelawan, mereka harus ngambil kesempatan itu. Mendapat dukungan dari keluarganya, Jason membuat rencana untuk perlawanan. Jendela rumah dibuka selebar mungkin untuk memancing monster itu masuk ke rumah. Setelah itu, keluarga Jason akan melakukan segala cara untuk keluar dari sana. Hari itu akan menjadi hari terakhir keluarga Jason di rumah itu, karena mereka akan menghancurkan rumah mereka, mengorbankan satu-satunya yang mereka punya untuk menjebak makhluk itu. Setelah persiapan selesai, hujan turun dan masing-masing berada pada posisi sesuai rencana. Atmosfer filmnya jadi tegang banget cuy, karena peperangan akan dimulai. Keran air yang semula mati sekarang mulai mengalir deras. Airnya membanjiri seisi rumah. Bak disiram tsunami, sekejap rumah dipenuhi oleh air. Ruth dan Graham naik ke loteng, sementara Jason dan Anne bekerja sama memancing monster itu. Begitu monster itu masuk, Anne melempar molotov dan mengenai monster itu. Melihat monster itu terbakar, Jason membidiknya dan mengaitkannya ke perangkap. Air bergerak semakin tinggi. Mereka harus naik ke loteng untuk menjalankan jebakan berikutnya. Tapi kail jebakan ketinggalan di dapur. Graham dengan sukarela menyelam untuk mengambilnya. Setelah bersusah payah dan mendapatkan barang itu, Graham kembali ke atas loteng. Monster laut menerobos ke loteng. Sekuat tenaga, Jason menghalangnya. Sesampainya di ujung loteng, mereka menyiapkan jebakan terakhir. Air terus masuk sampai menenggelamkan mereka semua. Mereka bersama menahan napas menunggu monster masuk jebakan. Begitu monster laut sudah di posisi jebakan, Anne menarik tuas jebakan, disusul Jason yang menembakkan kailnya. Monster itu tersangkut, tertarik ke tembok. Pintu rumah masih nggak bisa dibuka. Jason mengeluarkan pisau, mengancam monster untuk membuka pintunya. Sementara rumah mereka akan runtuh oleh air yang semakin deras. Monster itu mengerang kesakitan akibat jebakan yang Jason buat. Ruth bilang kalau monster itu mati, mereka kayaknya nggak bisa keluar dari rumah. Di sini Jason gambling banget cuy, antara membunuh monster atau melepaskannya. Jason mempercayai intuisi putrinya. Jason melepaskan monster itu, kemudian membuang pisaunya. Setelah monster laut terbebas, dia membuka pintu dan mempersilahkan Jason dan keluarganya untuk pergi. Sesampainya di luar rumah, Jason dan keluarganya dikepung oleh kawanan monster. Monster laut yang Jason selamatkan itu menyuruh kawanannya untuk melepaskan keluarga Jason. Kemudian semua monster pergi dari sana bersama runtuhnya rumah Jason.
Akhirnya selama bertahun-tahun terkurung, Jason dan keluarganya bisa keluar rumah cuy. Mereka melihat bumi mereka sudah menjadi lautan. Mereka menggunakan kapal tetangganya untuk berlayar mencari rumah baru, untuk terus melanjutkan hidup mereka. Terdengar ada suara manusia yang selamat di radio. Akhirnya film berakhir di sini. Judul The Last House berarti rumah terakhir. Dalam film ini, rumah Jason adalah rumah terakhir yang masih ada kehidupan di dalamnya. Buat yang masih belum paham, alasan dibalik hujan tiada henti dan terkurungnya umat manusia di rumahnya masing-masing itu karena ulahnya para makhluk laut. Secara tersirat, film ini tuh menggambarkan usaha manusia untuk membangun rumah impian. Tapi usaha itu mengesampingkan bahkan menghancurkan ekosistem atau lingkungan hidup yang udah ada, yang dalam hal ini adalah lautan. Sepanjang film kita melihat bahwa manusia diteror oleh entitas misterius dari laut. Tapi kita nggak menyadari bahwa sebenarnya para makhluk laut hanya mencoba merebut kembali rumah mereka yang sudah terusik oleh manusia. Drama keluarga yang disajikan di film ini juga bagus banget cuy. Penonton dibawa untuk merasakan konflik keluarganya Jason yang akhirnya mempererat bonding keluarga itu sendiri. Walaupun berkali-kali Jason dan pasangannya gagal, putus asa, dan mentok banget, tapi akan selalu ada harapan dan kesempatan untuk bertahan cuy. Semua dilalui bersama. Lebih baik di rumah sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya hanya ada di sini, di rumah kita. Gimana menurut kalian? Nextnya mau dirangkumin film misteri apa lagi nih cuy? Komen di bawah ya. That's all, sampai jumpa di misteri film berikutnya.